Tak terima dipecat, Ferdy Sambo gugat Jokowi ke Polri. Hadis menyebut setelah mempertimbangkan kembali serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, maka klien kami secara resmi memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN. Kompolnas menganggap gugatan tersebut mengada-ada. Kalau kita melihat dalam aturan Perpol nomor 7 tahun 2022 terkait dengan kode etik Polri, maka apa yang sudah diputuskan yaitu PTDH itu sudah tepat karena saudara Ferdy Sambo dianggap melakukan pelanggaran sehingga mencoreng nama baik institusi kepolisian. Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mengalami penurunan. Ini akibat dari kasus yang dilakukan oleh saudara Ferdy Sambo. Setahu aku, dia ini sudah mengajukan diri untuk pengunduran diri sebagai anggota Polri sebelum dia di PTDH-kan. Itu kan sudah memberikan kode bahwa ya sudahlah, dia sudah ngerasa bersalah dan memang saya mau mengundurkan diri. Tetapi kenapa di tanggal 29 Desember kemarin itu timnya mengajukan tuntutan tersebut? Ada apa di balik ini? Sebenarnya ada sesuatu hal yang sedang diperjuangkan, apakah itu? Kita akan bahas lebih detail. Kalau memang Sambo ngerasa sudah sangat kesal akan membongkar bernyanyi hal-hal keburukan, dugaan-dugaan tersebut, ya kita akan mendapatkan kualitas dari anggota Polri, lembaga Polri dan juga presiden. Hal-hal yang akan ada yang terbongkar itu kan baik untuk kualitas hukum di Indonesia. Tetapi kalau yang tidak nyaman ini adalah kayak kepentingan yang tersandra. Karena kan ada satu kejanggalan juga nih mengenai uang 100 triliun ya teman-teman ya. Ini adalah uang yang dicari tahu sampai sekarang anggota keluarga Joshua pun berkali-kali terakhir juga sudah mendatangi kembali Bank BNI tersebut untuk dimintai print out dari transaksi atau rekening koran dari Joshua di Bank BNI tersebut. Diketahui dia punya ada 2 rekening di situ ya, tetapi kan belum bisa didapatkan. FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara harus tahu menjadi terendah. Berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan Densus, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 adalah tidak benar. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebab Ferdy Sambo tidak terima dipecat. Hal itu tertuang dalam website PT UN Jakarta yang dikutip Detikcom Jumat 29 Desember 2022. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476-G-2022-PT UN Jakarta. Duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri. Berikut permohonan Ferdy Sambo SH SIK MH mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia yang bernomor 71 Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Pemerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sebelumnya, Polri memastikan siap menghadapi langkah hukum dari Sambo, termasuk jika digugat di Pengadilan Tata Negara Usaha. Ya, tentunya dari Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Divisi Hukum Polri siap, kata Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo saat dihubungi Kamis 22 Desember. Ya, tentunya dari Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Divisi Hukum Polri siap, kata Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo saat dihubungi Kamis 22 September 2022.
Deddy mengatakan keputusan tim KKEP terkait penolakan banding untuk Ferdy Sambo disebut sudah final. Meski begitu, lanjut dia, pengajuan gugatan ke PT UN merupakan hak konstitusional sejak warga negara. Hasil keputusan banding Irjen Ferdy Sambo sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PT UN itu hak konstitusional setiap warga negara, ujarnya. Ferdy Sambo sebelumnya dijatuhi sanksi PTDH terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia menjadi tersangka bersama Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, dan Bribka Riki. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebab Ferdy Sambo tidak terima dipecat. Hal itu tertuang dalam website PT UN Jakarta yang dikutip Detikcom Jumat 29 Desember 2022. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476-G-2022-PT UN Jakarta. Duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri. Berikut permohonan Ferdy Sambo SH SIK MH mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia yang bernomor 71 Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Pemerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sebelumnya, Polri memastikan siap menghadapi langkah hukum dari Sambo, termasuk jika digugat di Pengadilan Tata Negara Usaha. Ya, tentunya dari Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Divisi Hukum Polri siap, kata Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo saat dihubungi Kamis 22 Desember. Ya, tentunya dari Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Divisi Hukum Polri siap, kata Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo saat dihubungi Kamis 22 September 2022. Deddy mengatakan keputusan tim KKEP terkait penolakan banding untuk Ferdy Sambo disebut sudah final. Meski begitu, lanjut dia, pengajuan gugatan ke PT UN merupakan hak konstitusional sejak warga negara. Hasil keputusan banding Irjen Ferdy Sambo sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PT UN itu hak konstitusional setiap warga negara, ujarnya. Ferdy Sambo sebelumnya dijatuhi sanksi PTDH terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia menjadi tersangka bersama Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, dan Bribka Riki.